Mungkin buat yang masih belum tahu dan sudah tahu tapi belum ngerti gimana cara transaksinya. Kalau kalian punya limit di Akulaku atau di Kredivo, itu bisa dipakai untuk beli handphone. Dan beli handphonenya itu bukan beli di si aplikasinya tersebut. Kalau kalian mau beli fisiknya langsung ke tokonya, itu bisa banget. Nah, toko mana aja yang bisa beli pakai Akulaku atau pakai Kredivo itu biasanya sih orang-orang perginya ke Erafone. Tapi kalau kalian di kota kalian nggak ada Erafone, adanya Poin 2000 di dalam mall ya, di dalam mall yang bisa transaksi itu yang di dalam mall atau toko modern channel lainnya. Contoh saya nih sekarang di Pipo Store Karawang Central Plaza, itu kalian bisa datang langsung, terus kemudian bilang aja kalau mau transaksi pakai Akulaku atau Kredivo, nanti pasti dibantu. Nah, limit yang ada di aplikasi Akulaku atau Kredivo kalian harus mencukupi harga handphonenya. Contoh kalian mau ambil handphonenya harga 2 juta. Contoh di akun Akulaku kalian ada limitnya 3 juta. Kalian mau ambil handphone seharga 2 juta. Itu masih bisa banget. Atau mau ambil handphone harga 2 juta 500. Itu juga sama, bisa banget. Cuman di Akulaku itu biasanya mereka akan approve untuk melakukan transaksi ke toko handphone. Biasanya kayak harus ada riwayat belanja dulu gitu di si akun aplikasinya. Dan kalaupun sudah ada riwayat transaksi, kalau cuman beli pulsa gitu-gitu doang tuh masih dianggap belum kuat gitu data diri kalian untuk sampai bisa ambil handphone. Biasanya kalau kalian udah pernah transaksi ambil barang nih di Akulaku seharga 250.000 misalkan gitu, belanja di Akulaku seharga 500.000 misalkan gitu, dan itu dibikin cicilan. Nah itu tuh setelah kalian cicilannya lunas di Akulaku, terus kemudian pengen beli handphone dengan limit Akulaku kalian di toko-toko modern channel, itu biasanya bisa. Jadi memang persyaratan Akulaku tuh suka agak sedikit sulit, cuman ya kemungkinan untuk berhasil transaksi dengan limit Akulaku ya ada banget, dan emang kita sering ngelayanin untuk yang mau transaksi pakai Akulaku. Ada yang memang harus pakai DP, misalkan kan kalau kita beli di Akulakunya langsung juga ada yang pakai DP ya. Ada yang memang harus pakai DP kayak 10%-nya atau 20%-nya. Ada juga yang enggak tanpa DP sama sekali, itu juga ada. Nah itu kalau kalian mau pakai Akulaku. Bedanya kalau misalkan Kredivo nih, Kredivo itu di kita lumayan lebih sering Kredivo sebenarnya, karena rata-rata limitnya gede-gede. Jadi kalau Kredivo itu, kalau yang setahu saya yang baca-baca itu ya, kalau dibaca-baca itu mereka kalau kalian daftarnya pakai KTP dan masuk ke daerah Jabodetabek, itu tingkat approvalnya lebih tinggi dan untuk bisa dapat limit juga gede. Tapi kalau kalian sudah punya akunnya, sudah ada limitnya, datang aja, datang langsung ke toko kita, transaksi di toko kita. Nah, transaksi di toko itu juga tokonya biasanya yang bisa ngelayanin transaksi pakai Kredivo itu yang tersedia alat transaksinya. Biasanya kalau toko kita nih, contohnya kita transaksinya itu pakai mesin transaksi Blibli. Jadi di toko yang bisa transaksi pakai Kredivo itu pasti selalu ada alat warna biru gitu ya dipajang. Nanti gue masukin contoh gambarnya.
Atau untuk mesin transaksi beli-beli itu ini loh guys yang gua maksud di video itu. Jadi setiap toko yang kalian temukan untuk melakukan transaksi menggunakan Kredivo dan mereka punya mesin ini, itu artinya toko tersebut bisa transaksi menggunakan Kredivo atau Akulaku. Nah, itu untuk transaksi menggunakan Kredivo. Kita tuh namanya beli-beli in store. Di toko kita ada beli-beli in store. Kita ada mesin tabnya, kita dikasih tabnya untuk bisa melakukan transaksi menggunakan beli in store dengan pembayaran pakai Kredivo. Nah, terus apakah pakai DP? Seringnya sih enggak ya, transaksi di kita yang pakai Kredivo tuh seringnya enggak pakai DP. Dan apakah bisa dicicil misalkan 12 bulan? Itu bisa. Setahu gue juga di Kredivo kayaknya bisa reguler, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Ya tergantung lah kalian mau ambil tenor berapa lamanya. Terus apakah bisa langsung ambil 2 handphone? Itu bisa. Ketika kalian punya limitnya 10 juta misalkan. Karena setahu gue tuh kalau Kredivo rata-rata limitnya lumayan gede-gede. Paling kecil aja berapa kita kemarin ya Yuda? 500 ribuan ya, 500 ribuan. Terus kalian punya limit nih 10 juta, pengen beli handphone harga 3 juta satu, harga satunya lagi itu 2 juta. Itu bisa nggak? Bisa banget. Transaksinya cepat apa enggak? Cepat, mudah, gampang. Terus tingkat approvalnya tinggi atau enggak? Nah, untuk sampai berhasil melakukan transaksi dengan Kredivo yang pakai Kredivo yang limit kalian punya, itu sampai kalian nanti bawa handphonenya itu nggak butuh berjam-jam, itu udah langsung bisa berhasil. Jadi kalau kedepannya kalian punya ada niatan ingin beli handphone tapi keuangan yang agak terbatas, misalkan belum gajian atau misal lagi ada fokus lain untuk dibayar dulu, itu bisa tuh pakai si Kredivo dan pakai si Akulaku. Jadi pilihan berbelanja di toko handphone zaman sekarang itu lebih mudah, lebih gampang, lebih banyak cara pembayarannya. Seperti yang kalian tahu sekarang zamannya dompet elektronik juga, ada pay later lah, ada GoPay, ada link aja gitu-gitu. Di sini juga sebenarnya bisa, cuman tidak bisa cicilan. Jadi sok aja kalian daftar dulu Akulakunya atau Kredivonya. Semoga berhasil, semoga dapat limit gede dan semoga bermanfaat untuk yang urgent butuh handphone secepatnya. Biasanya kan anak-anak SMA tuh yang kayak buat ujian online gitu-gitu ya. Oke, stay healthy, asik. Terus jangan lupa siaga banjir. Ya. Tapi kalau kalian di kota kalian nggak ada Erafone, adanya Poin 2000 di dalam mall ya, di dalam mall yang bisa transaksi itu yang di dalam mall. Atau toko modern channel lainnya. Contoh saya nih sekarang di Pipo Store Karawang Central Plaza. Itu kalian bisa datang langsung, terus kemudian bilang aja kalau mau transaksi pakai Akulaku atau Kredivo. Nanti pasti dibantu. Nah, limit yang ada di aplikasi Akulaku atau Kredivo kalian harus mencukupi harga handphonenya. Contoh beda, kebetulan kalau kita ini kan tokonya Poin 2000, maka nanti transaksinya langsung di mesin ini. Nanti sama si pihak tokonya akan dibantu transaksi untuk pembayaran dengan si Kredivo. Biasanya itu kalau di kita kliknya itu poin. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi beli-beli Poin 2000 voucher. Nah, setelah itu tampilan akan muncul seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Jadi nanti kita masukin harganya asal dulu saja. Contoh misalkan harga handphonenya kita ubah harganya. Contoh misalkan harga handphonenya itu 3 juta. Berarti 2.999. Biasanya kan kalau 3 juta 2.999 ya. Terus kemudian lanjutkan. Oke, setelah itu lanjutkan pembayaran. Nah, ini di skip dulu saja ya. Oke.
Nah, setelah itu biasanya prosesnya itu mereka akan minta untuk kalian memasukkan akun Blibli kalian kalau kalian punya. Tapi kalau kalian nggak punya pun tidak apa-apa, nanti akan tetap dibantu untuk melakukan transaksi dengan akun Blibli yang lain. Dan tampilannya setelah dimasukkan akun Blibli kalian atau nanti dibantu sama pihak tokonya untuk melakukan registrasi dengan akun Blibli, nanti tampilannya seperti ini. Maka nanti kalian tinggal pilih metode pembayaran seperti yang ini. Karena Kredipo itu bukan kartu kredit atau debit, jadi pilihannya itu cicilan tanpa kartu kredit ya. Nah, nanti sama si pihak tokonya biasanya akan dipilihkan untuk menggunakan Akulaku atau Kredipo atau Kredipo QR. Jadi di antara semua ini biasanya kita sering melakukan transaksinya dengan Akulaku atau Kredipo QR. Karena Kredipo QR ini lebih mudah. Jadi kalian hanya cukup scan barcode yang nanti akan tampil di layar mesin kita ini. Contoh ya, saya klik seperti ini cuman kayak persyaratan gitu-gitu. Setuju, klik. Kita lanjut. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi nanti di barcode yang tampil di layar mesin kita saat ini, kalian cukup scan pakai akun Kredipo kalian. Jadi kalau misalkan sudah di scan, itu cicilannya akan secara otomatis tampil di handphone kalian. Kalian tinggal pilih tenor di handphone kalian, mau 6 atau 12 bulan. Begitupun dengan rincian berapa rupiah per bulannya, begitu ya. Jadi berhubung saat ini gua nggak ada akun Kredipo ya. Jadi kita anggap selesai saja ya. Setelah di scan biasanya udah langsung selesai kok, udah langsung berhasil. Dan kirim nomor OTP juga sih. Jadi kita klik selesai. Oke.